Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara Imara Idha dengan NIM 2018 0710155. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas terkait dengan pola kepemimpinan Ketua Umum Muhammadiyah dari tahun 1912 sampai dengan tahun 2020. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Prophetic Leadership yang diampu oleh Bapak Imam Suprabowo. Baik, langsung saja. Saya akan memulai mengulasnya terkait dengan kepemimpinan Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, kepemimpinan Muhammadiyah ini diketuai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri lahir di Yogyakarta, tepatnya di Kampung Kauman pada tahun 1868. Tanpa adanya beliau, maka tidak akan ada Persyarikatan Muhammadiyah ini, karena beliaulah yang menggagas lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah ini, yaitu pada tanggal 18 November 1912. Sebelum berganti nama menjadi Ahmad Dahlan, beliau memiliki nama yaitu Muhammad Darwis. Nah, jadi pada umur 15 tahun ini beliau itu menunaikan haji. Kemudian selama 5 tahun beliau menuntut ilmu agama dan bahasa Arab di Mekah. Disinilah beliau memiliki pemikiran yang terbuka untuk memperbaharui pemahaman keagamaan atau keislaman, di mana pada saat itu sebagian besar dunia Islam itu berpikiran masih kolot. Oleh karenanya, melalui Persyarikatan Muhammadiyah ini, beliau mewujudkan mimpinya untuk memperbaharui pemahaman agama pada pemurnian ajaran agama Islam yang kembali lagi pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sepulangnya dari Mekah, beliau menikah dengan Siti Walidah. Dan model kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang karismatik, inspiratif, kemudian mampu berpikir secara visioner ini menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkemajuan dan menjadi cikal bakal perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu. Beliau juga dikenal sebagai salah satu pelopor kebangkitan umat Islam yang sadar akan nasibnya sebagai bangsa yang dijajah dan masih harus belajar dan berbuat. Kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berlangsung pada tahun 1912 sampai dengan 1922. Kemudian yang kedua dilanjutkan oleh Kiai Haji Ibrahim, yaitu berlangsung pada tahun 1923 sampai dengan 1933. Dipilihnya Kiai Haji Ibrahim sebagai Ketua Umum Muhammadiyah ini tidak terlepas dari amanat yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana beliau berpesan agar nantinya setelah kepemimpinan beliau itu diteruskan oleh adik iparnya sendiri, yaitu Kiai Haji Ibrahim. Nah, Kiai Haji Ibrahim ini merupakan adik kandung dari Siti Walidah, istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau termasuk seorang ulama yang cerdas, luas wawasannya, dan sangat dalam ilmunya dan disegani banyak orang. Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim ini mengalami perkembangan yang pesat dengan berdirinya banyak cabang di daerah Indonesia. Nah, pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim ini membentuk pemuda Muhammadiyah untuk kaum remaja putra dan juga Nasyiatul Aisyah untuk kaum remaja putri. Berlanjut yang ketiga yaitu Kiai Haji Hisam, yaitu pada tahun 1934 sampai dengan 1936. Hal yang menonjol dari Kiai Haji Hisam yaitu terkait dengan ketertiban administrasi dan manajemen organisasi. Titik perhatian Muhammadiyah pada masa kepemimpinan beliau ini lebih banyak diarahkan pada masalah pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum.
Yang keempat yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Masa kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur ini berlangsung pada tahun 1937 sampai dengan 1941. Ketika memimpin Muhammadiyah, beliau merancang 12 kebijakan yang dirangkumnya dalam Langkah Muhammadiyah 1938 sampai dengan 1949. Beliau menunaikan haji, kemudian belajar di Mekah selama 4 tahun. Beliau juga pernah belajar di Perguruan Tinggi Al-Azhar, Kairo, Mesir. Setelah Kiai Haji Mas Mansur, kemudian Muhammadiyah dilanjutkan dengan diketuai oleh Ki Bagus Hadikusumo, yaitu pada tahun 1942 sampai dengan 1953. Nah, pastinya sudah tidak asing dengan Ki Bagus Hadikusumo karena beliau ini merupakan pemimpin Muhammadiyah yang besar andilnya dalam penyusunan Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Ki Bagus merupakan sosok tokoh yang memiliki kecenderungan yang kuat dalam pelembagaan Islam. Kemudian yang keenam, Ketua Umum Muhammadiyah yaitu Sultan Mansur yang berlangsung pada tahun 1956 sampai dengan 1959. Pada masa kepemimpinannya dalam Muhammadiyah, ia memperjuangkan penanaman roh tauhid khususnya kepada keluarga Muhammadiyah. Selain itu juga diupayakan kontak-kontak yang lebih luas antar pemimpin anggota. Kemudian lanjut yang ketujuh, Muhammadiyah dipimpin oleh Yunus Anis, berlangsung pada tahun 1959 sampai dengan 1962. Yunus Anis ini tercatat sebagai keturunan ke-18 dari Raja Brawijaya V. Selama periode kepemimpinannya, Yunus Anis mengawal gagasan terkait dengan kepribadian Muhammadiyah. Kemudian setelah Yunus Anis, kepemimpinan Muhammadiyah dilanjutkan oleh Ahmad Badawi pada tahun 1962 sampai dengan 1965. Selanjutnya dilanjutkan kembali oleh Fakih Utsman, yaitu pada tahun 1968 sampai dengan 1971. Dan yang ke-10 yaitu dilanjutkan oleh Ar-Fakhruddin pada tahun 1971 sampai dengan 1985. Nah, yang ke-11, Muhammadiyah ini dipimpin oleh Azhar Basir, berlangsung pada tahun 1990 sampai dengan 1995. Azhar Basir ini dikenal ketegasannya dalam menetapkan garis kebijakan Muhammadiyah. Setelah Azhar Basir, kemudian dilanjutkan oleh Amin Rais pada tahun 1995 sampai dengan 1998. Kehadirannya di Muhammadiyah dan lompatan-lompatan gagasannya dianggap sejalan dengan watak gerakan pembaharuan yang kritis dan korektif. Aktivitas bermuhammadiyah Amin Rais ini tidak terlepas dari pandangannya terkait dengan keprihatinannya terhadap kehidupan politik nasional yang menurutnya perlu direformasi untuk menghindari keterpurukan bangsa yang semakin dalam. Yang ke-13 yaitu Syafi'i Ma'arif. Ini berlangsung pada tahun 1998 sampai dengan 2005. Era kepemimpinan Syafi'i Ma'arif ini merefleksikan keinginan kuat untuk mempertahankan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bercorak sosial keagamaan dan berwatak inklusif. Yang ke-14 yaitu
Din Samsudin ini berlangsung dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015. Din Samsudin ini menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah ini selama 2 periode. Kepemimpinan Din Samsudin ini hampir mirip dengan masa kepemimpinan Amin Rais, di mana beliau bersikap lugas dan bersuara kritis secara terbuka terhadap pemerintah. Kemudian yang terakhir, kepemimpinan Muhammadiyah ini diketuai oleh Haidar Nasir, itu pada tahun 2015 sampai sekarang tahun 2020. Nah, berdasarkan bobot keulamaan dan intelektualitas, pola kepemimpinan organisasi Muhammadiyah pada masa awal berkembangnya cenderung dipimpin oleh figur ulama intelek. Hal ini merupakan suatu yang wajar karena Muhammadiyah merupakan organisasi yang bersifat keagamaan. Namun demikian, dalam perkembangannya, selanjutnya Muhammadiyah ini dipimpin oleh figur intelektual ulama. Mereka berprofesi sebagai akademisi atau dosen di perguruan tinggi. Kondisi ini tentu saja mempengaruhi pula model kepemimpinan yang dikembangkan, sehingga semakin menambah bobot kelegarasionalan pola kepemimpinan mereka. Tampilnya figur intelektual menjadi pimpinan organisasi dalam Muhammadiyah dimulai sejak masa kepemimpinan Ashar Basir dan masih terus berlanjut sampai sekarang di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir. Demikian tadi sedikit ulasan terkait dengan pola kepemimpinan Ketua Umum Muhammadiyah dari tahun 1912 sampai dengan tahun 2020. Apabila terdapat kesalahan atau kurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.